Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap hadirat-Nya yang kudus. Kita merendahkan diri kita dan kita menghampirinya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk beribadah. Engkau mengundang kami untuk menaikkan puji-pujian kami. Engkau mengundang kami untuk mengakui dosa kami. Dan bahkan pada saat ini Engkau mengundang kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami membuka diri kami dan kami rindu supaya Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kami boleh menolong kami untuk menangkap akan kehendak-Mu. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kuasa dari Roh Kudus boleh memampukan dia. Kami datang ke hadapan-Mu sebagai satu tubuh Kristus. Kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat 1 Yohanes. Saya mengajak kita untuk membuka 1 Yohanes pasal yang pertama. Kita akan sama-sama baca ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan terus menggali surat ini. Dan secara khusus pada hari ini kita melihat pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat yang barusan kita baca, maka kita langsung bisa notice pengulangan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di bagian tadi. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, dan apa yang kami raba, itulah yang kami beritakan kepadamu. Persekutuan kami dengan Bapa, dengan Kristus Yesus, itulah yang hendak kami beritakan kepada kamu, supaya engkau pun beroleh persekutuan, sama seperti kami bersekutu dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika kita melihat bagian ini. Boleh tolong dibantu mungkin? Saudara, kita seringkali menganggap kekristenan adalah agama yang mungkin hanya berfokus kepada spiritualitas. Dan yang namanya spiritualitas itu biasanya terpisah dari tubuh. Tapi kita melihat di sini Rasul Yohanes berulang kali menekankan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami raba. Saudara, sehingga sebetulnya kita dapat lihat bahwa spiritualitas Kristen gak bisa dipisahkan dari tubuh jasmani. Spiritualitas Kristen bukanlah spiritualitas yang anti kepada tubuh. Meskipun di satu sisi mungkin Alkitab seringkali bilang dengan tubuh darah daging kita berdosa. Tapi kita gak boleh lupa bahwa di sisi yang lain Alkitab juga bilang bahwa misalnya di Roma 12, hendaklah kita mempergunakan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan.
Bahkan Paulus pun bilang, kalau kamu makan, biarlah kamu makan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, sehingga kita seharusnya bisa memahami, ternyata tubuh kita, yang kita tahu adalah bait Roh Kudus, diberikan kepada Tuhan secara khusus supaya kita bisa merasakan atau kita bisa memiliki pengalaman rohani. Saudara, ini adalah sesuatu yang memang hendak disampaikan oleh Rasul Yohanes. Di Injil Yohanes dan di surat Yohanes, saudara, kita tahu yang ditekankan adalah inkarnasi dari Tuhan Yesus. Firman yang jauh, Allah yang jauh menjadi dekat, tinggal bersama-sama dengan manusia. Sehingga pada hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata spiritualitas Kristen bukanlah spiritualitas yang anti tubuh. Bahwa ternyata hal yang jasmani, kalau kita memaknai dengan benar, adalah sesuatu yang juga rohani. Bahwa ternyata gak ada pemisahan antara yang spiritual dan yang jasmani. Bahwa ternyata tubuh kita adalah instrumen dari Roh Kudus. Saudara, kita akan lihat perlahan-lahan. Rasul Yohanes bilang, apa yang kami dengar itulah yang kami beritakan kepada kamu. Saudara, tetapi seringkali kenyataannya di gereja mungkin kita jarang bisa mendengar kesaksian. Kita jarang bisa mendengar kesaksian tentang hidup orang. Tapi kalau gereja kita adalah gereja yang cukup baik, gereja kita adalah gereja yang cukup bertumbuh, saudara, mungkin kita bisa mendengar kesaksian orang. Kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar orang bercerita tentang Tuhan, tapi seringkali kesaksian yang bisa didengar itu belum tentu bisa menjadi kesaksian yang dilihat. Artinya ada orang-orang tertentu yang bisa ngomong tentang Tuhan, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang rohani, tapi mereka kurang teladan yang benar-benar kita bisa lihat. Bisa didengar, tetapi teladan hidupnya gak bisa dilihat. Tapi bukan cuma itu, ada juga orang yang bisa didengar karena dia suka ngomong tentang Tuhan. Dia juga bisa dilihat karena setiap minggu mungkin dia aktif pelayanan di gereja, sibuk di gereja, tapi hidupnya gak bisa diraba. Saudara, apa maksudnya? Saudara, sehingga kita lihat ada beberapa kategori orang. Orang yang pertama adalah orang yang mungkin cuman sekedar jadi church goer, hidupnya gak bisa didengar, hidupnya gak bersaksi apa-apa tentang Tuhan. Tapi tipe orang yang kedua adalah orang yang dia church goer, kita bisa mendengar dia ngomong tentang Tuhan, kita bisa lihat dia pelayanan di gereja, tapi hidupnya gak bisa diraba. Saudara, apa maksudnya kehidupannya gak bisa diraba? Saudara, kalau kita membaca Alkitab, terutama misalnya Perjanjian Baru, kita tahu ada orang-orang tertentu yang dari mulut bibirnya mereka memberitakan tentang Tuhan, yang dari hidupnya, kegiatan yang mereka lakukan setiap hari bisa dilihat sama banyak orang. Mereka berdoa bisa dilihat sama banyak orang, tapi ternyata kehidupannya gak bisa diraba. Karena mereka adalah misalnya orang-orang yang eksklusif. Mereka adalah orang-orang yang bicara tentang Tuhan, tapi kehidupannya gak membumi, spiritualitasnya gak down to earth. Mereka adalah orang-orang yang bicara tentang Tuhan, kehidupan rohaninya bisa dilihat, tapi rupanya mereka hanya bergaul dengan golongan mereka sendiri. Sehingga misalnya di surat Korintus kita tahu ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Kenapa? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang gak bisa, dalam tanda kutip, diraba oleh semua jemaat. Orang-orang ini hanya bergaul dengan kelompok tertentu. Saudara, sehingga bukankah seringkali ini yang kita alami di dalam gereja? Ada orang-orang tertentu yang kelihatannya seharusnya mereka adalah teladan bagi kita, tapi ternyata hidupnya gak bisa diraba, hidupnya gak reachable. Dan mereka pun enggan reach out kepada kelompok yang berbeda. Saudara, sehingga ini problem di dalam gereja. Kesaksian Kristen seringkali adalah kesaksian yang gak bisa didengar. Kesaksian Kristen seringkali adalah kesaksian yang gak bisa dilihat. Saudara, mungkin kita bisa jadi orang yang aktif di gereja, tapi bagaimana hubungan kita dengan orang-orang terdekat di rumah?
Saudara, mereka questioning. Mereka questioning ketika kita aktif di gereja, tetapi kesaksian hidup itu gak bisa dilihat. Dan mereka lebih questioning lagi kalau mereka bisa mendengar kita seringkali ngoceh tentang Tuhan, kita seringkali pelayanan di gereja, tetapi hidupnya gak bisa diraba, hidupnya gak reachable, dan mereka gak reach out ke kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya iseng-iseng cari tahu. Ada gak sih buku-buku yang ngomong tentang kekecewaan orang-orang Kristen di gereja? Saudara, ternyata buku-buku ini udah terbit sejak tahun 90-an. Meskipun belakangan ini makin banyak, sehingga kita mengenal yang namanya spiritual abuse. Apa itu spiritual abuse? Spiritual abuse adalah pengalaman-pengalaman yang gak enak di gereja. Ketika ada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang menggunakan kata-kata rohani, menggunakan bahasa-bahasa rohani, menggunakan gesture-gesture rohani, menggunakan motif-motif rohani. Tetapi tujuannya untuk controlling, tujuannya untuk hurting, tujuannya untuk manipulasi, tujuannya untuk gain power. Saudara, ini adalah kesaksian yang bisa dilihat, tetapi gak bisa diraba. Atau bisa didengar, tetapi gak bisa dilihat. Sehingga apa yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini? Karena kita tahu kita diberi teladan. Yesus Kristus adalah firman yang bisa didengar. Tapi mereka bukan cuma dengar Yesus khotbah, mereka bukan cuma dengar Yesus ngajar, mereka bisa melihat kehidupan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi para murid bukan hanya melihat kehidupan Yesus, mereka bisa meraba kehidupan Yesus. Saudara, perhatikan, ada kedalaman yang semakin dalam, ada kedekatan yang semakin dekat. Mendengar, melihat, meraba. Saudara, kita perlu paham konteks dari surat Yohanes dan bahkan Injil Yohanes. Saudara, kenapa sih Yohanes itu menuliskan hal seperti ini? Apa yang ada sejak semula? Saudara, ini mirip dengan Injil Yohanes pasal yang pertama. In the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi daging. Saudara, rupanya di dalam abad pertama, gereja itu bergumul dengan ajaran yang namanya gnostisisme. Saudara, gnostisisme ini adalah turunan ajaran dari Platonisme. Saudara, apa itu gnostisisme dan Platonisme? Saudara, ini adalah ajaran yang percaya bahwa manusia, roh dan jiwanya itu terperangkap di dalam tubuh. Sehingga orang-orang itu menganggap tubuh ini adalah sesuatu yang jahat, materi ini adalah sesuatu yang jahat. Gnostis itu diambil dari kata knowing, gnosis artinya pengetahuan. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu di dalam gereja yang memang penekanannya hanya di pengetahuan. Saudara, mereka menganggap tubuh ini adalah jerat. Tubuh ini adalah perangkap dari jiwa. Dan untuk membebaskan jiwa dari tubuh darah daging yang broken, mereka harus menambah gnosis. Mereka harus menambah yang namanya pengetahuan. Sehingga jalan untuk menjadi lebih rohani, jalan untuk mengenal Tuhan adalah dengan menambah pengetahuan. Memisahkan diri dari tubuh darah daging yang jahat. Nah, saudara, surat Yohanes itu ditulis untuk menentang ajaran ini. Seolah-olah Yohanes pengen bilang, kata siapa tubuh darah daging adalah sesuatu yang buruk. Oleh karena Yesus yang adalah Allah ternyata mengambil rupa sebagai manusia, berjalan menggunakan tubuh darah daging, dan bahkan memuliakan Allah menggunakan tubuh darah daging. Dan kita tahu makanya Alkitab secara konsisten mengajarkan tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Kita bukan cuma sekedar berdoa buat orang lain, kita bukan cuma sekedar menasihati orang lain, kita bukan cuma sekedar ngomong hal-hal yang rohani, tapi dengan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, kita seharusnya meraba, membuka diri untuk menyentuh hidup orang lain, dan membuka diri untuk bisa disentuh. Nah, saudara, bukan cuma itu. Kalau kita pelajari sejarah gereja, rupanya di abad pertengahan ada masa yang namanya enlightenment, masa pencerahan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja pada waktu itu cenderung mengambil sikap dualis.
Abad pencerahan itu membedakan antara rasio dan perasaan. Membedakan antara yang rohani dan yang non-rohani. Sehingga ada yang namanya sesuatu yang rohani, aktivitas rohani. Ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang non-rohani. Kalau kita ke gereja hari Minggu, kalau kita lagi baca Alkitab, kalau kita berdoa, itu namanya rohani. Kalau kita makan, kalau kita berolahraga, itu non-rohani. Dualis, ada pemisahan antara yang rohani dan non-rohani. Dan bukan cuma itu, di dalam abad masa pencerahan, sekitar abad 1600, saudara, orang-orang itu mulai menganggap sebagai manusia mereka harus rasional. Sehingga yang ditekankan adalah knowledge, pengetahuan yang objektif. Nah, saudara, kita tahu pengaruh dari gnostisisme, platonisme yang akhirnya berujung kepada dualisme, pemisahan antara yang materi dan non-materi, pemisahan antara yang rasional dan perasaan, pemisahan antara yang rohani dan non-rohani. Saudara, bukankah itu seringkali mempengaruhi kita gereja, bahkan sampai abad ke-21? Sehingga seringkali di gereja kita mendapati kita jadi orang yang suka belajar firman Tuhan, tetapi kita gak punya empati, karena kita memisahkan rasio dan feeling. Kita di gereja bisa aktif di hari Sabtu dan di hari Minggu, tetapi somehow di hari-hari biasa, kalau kita gak lagi beribadah, apakah kita bisa memaknai setiap detik kehidupan kita adalah ibadah? Sehingga hidup orang Kristen gak jarang adalah hidup yang terkotak-kotak. Nah, saudara, gak heran kalau kita punya mindset yang seperti ini, seringkali pengalaman di gereja adalah pengalaman yang gak menyenangkan bagi sebagian orang. Karena ada orang-orang tertentu yang seakan-akan over rohani, menekankan knowledge, menekankan pemikiran, tetapi mereka adalah orang-orang yang dingin. Saudara, gereja penuh dengan orang-orang yang cemerlang, tapi seringkali mereka gak punya empati. Gereja penuh dengan orang-orang yang cemerlang, tapi mereka seringkali gak reachable. Semakin banyak knowledge-nya, semakin hidupnya mengawang, semakin gak mendarat, semakin gak down to earth, semakin sulit untuk merangkul orang lain. Saudara, kita tahu di dalam Alkitab duduk semeja adalah lambang dari persekutuan. Lambang bahwa engkau dan aku punya derajat yang sama. Sehingga ketika Tuhan Yesus duduk semeja dengan para murid, melambangkan Tuhan Yesus menjamu mereka. Tapi seringkali di gereja, bukankah setiap kelompok hanya duduk di meja masing-masing? Meskipun kita merayakan perjamuan kudus setiap hari Minggu, apakah sungguh kita adalah jemaat yang bisa diraba dan saling meraba? Saudara, kita perlu waspada karena yang namanya spiritual abuse ini terjadi di sepanjang Alkitab. Pemimpin-pemimpin rohani yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, imam-imam, orang Farisi, hakim-hakim di perjanjian lama, raja-raja yang menyalahgunakan kepercayaan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan kita tahu di dalam perjanjian baru, Paulus pun menegur Petrus. Kenapa? Karena ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, dia gak mau lagi duduk semeja sama orang-orang non-Yahudi. Saudara, bahkan orang seperti Petrus pun rentan melakukan yang namanya spiritual abuse. Sehingga Paulus harus menegur. Saudara, kalau Paulus sampai menegur berarti ada something yang wrong. Dan saudara, kita harus membuka mata bahwa ternyata Alkitab memang berulang kali menyaksikan akan hal ini. Jemaat-jemaat di Korintus yang seringkali membanggakan mereka punya karunia rohani tertentu. Tapi Paulus bilang dalam 1 Korintus 13, sekalipun kamu bisa berbahasa roh, sekalipun kamu punya pengetahuan yang setara dengan malaikat, kalau kamu gak punya kasih, semuanya itu gak ada artinya. Saudara, saya percaya langkah awal kita bisa berubah dari mindset, dari konsep yang keliru adalah kita harus mengakui bahwa seringkali pengalaman kita di gereja bisa menjadi pengalaman yang draining, pengalaman yang melelahkan. Saudara, bukankah demikian? Kalau kita misalnya mendengar khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang mengawang, yang klise, saudara, bukankah itu melelahkan? Gak menyentuh kehidupan kita, gak berani mengorek dan mengupas realita kehidupan kita.
Kalau misalnya kita terpaksa harus mengadopsi tingkah laku rohani tertentu, harus tiba-tiba jadi ramah, saudara, bukankah itu adalah hal yang melelahkan? Kalau gereja, orang-orangnya punya standar rohani tertentu yang kita harus ikutin, kalau enggak kita nggak bisa main sama mereka, saudara, bukankah itu menjadi sesuatu yang melelahkan? Standar rohani yang tinggi tetapi enggak mendarat. Orang-orang yang saleh tapi nggak bisa befriending, nggak bisa merangkul dan menjadikan kita sebagai sahabat. Atau mungkin kita pun bergumul dengan hal ini. Kita adalah orang yang selalu merasa diri kita dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang yang selalu merasa diri kita menjaga tradisi tertentu. Tetapi apakah kehidupan kita bisa diraba? Apakah kehidupan kita bisa dilihat? Atau jangan-jangan kita cuma jadi orang Kristen yang bisa didengar, tapi kita gak bisa dilihat dan gak bisa diraba. Presence kita gak ada. Saudara, saya pernah pada satu waktu praktek 2 bulan di sebuah kota. Dan di sana saya ditugaskan untuk mendampingi komisi remaja mereka. Nah, saudara, pada waktu itu saya berkenalan dengan beberapa aktivis yang kebetulan jadi mentor. Waktu itu mungkin tahun kedua saya jadi mahasiswa seminari. Jadi mungkin saya masih lugu, masih polos, masih kayak anak remaja karena perawakan saya. Saudara, lalu satu waktu saya berulang kali ikut persekutuan mereka. Lalu saya heran karena ada satu orang yang jadi mentor. Waktu itu belum zaman pandemi, jadi belum pakai masker. Kalau ketemu orang masih bisa lihat wajahnya secara full. Saudara, saya heran ada satu orang yang aktif sebagai mentor yang mendampingi anak-anak remaja. Tapi kok somehow orang ini kayaknya jutek banget. Gak ramah sama sekali. Saudara, dari raut wajahnya saya gak bisa melihat dia tersenyum sekalipun. Kalau ketemu berpapasan, dia akan nunduk. Kalau duduk di sebelah saya, dia gak akan nyapa. Tapi sama anak-anak yang dia bina, dia deket. Ya karena mungkin dia udah lama bergereja di situ. Saudara, sehingga saya bergumul waktu itu. Sebagai mahasiswa praktek, orang baru, saya bertanya-tanya, kok ada ya orang di gereja yang sedingin ini? Sampai saya pulang ke Jakarta pun gak pernah diajak ngobrol. Mukanya dingin, kaku, melotot terus. Saudara, jujur saya bergejolak waktu itu. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Apa yang mata saya lihat pada hari itu, apa yang saya rasakan, distant yang ada, saudara, saya ingat rasanya sampai sekarang. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita alami di dalam gereja? Tubuh kita itu kadang-kadang itu bergejolak. Mata kita melihat hal-hal yang gak enak buat kita. Telinga kita mendengar hal-hal yang gak enak buat kita. Saudara, badan kita itu sensitif. Indera kita itu bisa merasakan. Indera kita itu cukup peka. Kenapa? Kenapa di dalam persekutuan sebagai orang Kristen seringkali justru kita bergulat? Kalau kita boleh jujur, kalau kita boleh honest, indera kita itu seakan-akan berteriak. Saudara, pernahkah kita menempatkan diri sebagai seorang anak remaja misalnya? Bagi sebagian kita yang sudah menjadi orang tua, pernahkah kita menempatkan diri sebagai seorang anak remaja? Papa mama yang ajak baca Alkitab tiap hari, papa mama yang mungkin ajak berdoa tiap hari, papa mama yang setiap hari Minggu selalu ada di gereja tapi gak pernah peluk aku. Saudara, itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Bagaimana kalau sebagai seorang anak, aku gak pernah mendengar dengan telingaku pujian dari papa dan mama. Saudara, sehingga kehidupan orang Kristen apakah kehidupan yang reach out ke orang lain? Saya pernah membaca sebuah riset yang bilang bahwa anak perempuan yang pada waktu kecilnya jarang dipeluk sama papanya, cenderung lebih mudah jatuh ke premarital sex. Saudara, jangan kita salah mengerti
menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan tubuh adalah sesuatu yang kurang rohani, adalah sesuatu yang kurang spiritual. Saudara, bukankah seringkali semakin kita rohani, semakin hidup kita mengawang-awang? Semakin kita rohani, semakin mungkin orang-orang yang dekat sama kita males ngomong sama kita. Karena gak relate. Karena cenderung judgmental. Karena hidupnya gak hangat. Saya juga sering mendengar kisah suami istri yang entah suaminya atau istrinya rajin ikut pendalaman Alkitab, suka baca buku-buku rohani. Tapi entah kenapa hubungan di antara suami istri itu sebetulnya dingin. Saudara, kita mudah sekali melakukan hal-hal yang rohani, memisahkan yang rohani dan non-rohani. Menganggap diri udah jadi orang yang spiritual, tapi hal-hal yang sederhana kita abaikan. Saudara, berapa banyak dari kita yang merindukan kehangatan, afirmasi, pujian, penghargaan yang diucapkan oleh pasangan kita. Saudara, seringkali kita bingung, kok bisa ya ada orang-orang tertentu yang aktif di gereja, ada orang-orang tertentu yang rajin berdoa, tetapi telinga kita, mata kita, tubuh kita distant dari mereka. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar ini menjadi problem di dalam gereja? Apa yang harus kita lakukan kalau kita sadar orang-orang Kristen seringkali bergumul dengan hal ini? Saudara, pertama-tama kita harus melihat bahwa ternyata Alkitab mengajarkan mungkin sesuatu yang gak kita duga selama ini. Seringkali kita menganggap tubuh itu adalah perangkap. Tubuh itu adalah penjara bagi jiwa kita. Sehingga kalau mau jadi lebih spiritual, kalau mau menjadi lebih rohani, kita harus jadi orang yang menggali Alkitab. Kita harus jadi orang yang rajin belajar firman Tuhan. Kita harus nambah knowledge kita. Karena itu memang adalah tradisi yang diwarisi oleh iman reform kita. Tapi apakah betul tubuh adalah sesuatu yang jahat? Apakah betul tubuh itu adalah penjara bagi jiwa kita, saudara? Karena Alkitab gak pernah ngajarin hal yang seperti itu. Alkitab justru mengajarkan tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Kalau seringkali kita pikir ada perbedaan, jiwaku dan tubuhku adalah sesuatu yang terpisah. Jadi orang-orang yang dualis akan menganggap I have a body, me and my body. Sehingga yang ditekankan selalu adalah rasio, pikiran. Saudara, saya mau bilang ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Karena kalau kita ngomong tentang pikiran, kita bisa berpikir sebagai manusia karena kita punya yang namanya brain, otak. Apakah otak bukan bagian dari tubuh kita? Sehingga apakah yang namanya pemikiran itu bisa dipisahkan dari tubuh? Saudara, kalau kita gak punya otak, kita gak bisa mikir. Abad modern itu selalu memisahkan antara rasio dan tubuh, rasio dan perasaan. Padahal keduanya adalah sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Kalau tubuh adalah sesuatu yang jahat, kenapa Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai manusia? Sehingga justru kekristenan mengajarkan my body is me. Tubuhku adalah aku. Karena rohku dan roh Allah itu diam di dalam diriku. Saudara, bahkan kalau melihat pelayanan Yesus, apa sih yang Yesus itu tentang dari orang-orang Farisi? Apa yang didekonstruk, apa yang didekonstruksi oleh Yesus? Yang didekonstruksi oleh Yesus justru adalah pengalaman-pengalaman yang dianggap rohani tapi gak mendarat. Saudara, Yesus bukan orang yang kerjaannya dari Senin ke Minggu ngajarin orang, hanya berfokus di pikiran. Enggak. Saudara, kalau saudara melihat kehidupan Yesus, dia adalah orang yang makan bersama para murid. Kalau ada orang yang mengundang dia untuk hadir ke sebuah pesta, dia akan datang.
Yesus adalah orang yang menumpang di rumah para murid. Dia mungkin tidur bersama-sama para murid. Kalau tubuhnya lelah, dia tidur, dia istirahat. Saudara, dia gak seperti orang Kristen yang udah burn out, maksain diri buat pelayanan, seolah-olah itu lebih rohani. No, Tuhan Yesus justru memberikan teladan. Ketika dia lelah, dia berhenti. Dan itu bisa dilihat oleh para murid. Kalau Yesus adalah orang yang rohani karena dia gak peduli sama tubuh, bukankah harusnya kalau ngantuk-ngantuk dia tetap jalan pelayanan? Saudara, tetapi enggak. Justru yang Yesus ajarkan kembali kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah hidup spiritual itu harus membumi, harus mendarat. Dan Yesus adalah orang yang very reachable. Saudara, dia duduk dengan perempuan Samaria. Dia ngobrol sama perempuan Samaria. Saudara, bukankah kalau kita melihat kepada kehidupan Yesus, ketika Marta itu sibuk melayani dia, apa yang Yesus katakan? Kenapa kamu sibuk melakukan hal-hal itu? Duduklah dekat denganku sama seperti Maria. Saudara, bukankah Yesus adalah guru yang makan bersama para murid, memecahkan roti, minum anggur bersama? Saudara, Yesus membasuh kaki para murid. Sehingga kenapa Yohanes bisa menulis apa yang kita baca tadi? Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami raba ketika kami hidup bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus menyentuh kehidupan kami, ketika Yesus menjadi sahabat rohani kami, ketika Yesus menjadi guru kami, itulah yang kami beritakan kepadamu. Yang kami beritakan kepadamu bukan spiritualitas yang ngawang-ngawang seperti orang-orang Gnostis, seperti orang-orang Korintus. Yang kami beritakan adalah persekutuan kami yang bisa kami sentuh, yang tubuh kami ingat. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Saudara, saya mau bagiin satu fun fact. Saudara tahu gak sih Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, selesai dikanonisasi sebagai satu Alkitab yang utuh tahun berapa? Saudara, kita tahu pada waktu itu gak semua orang pegang Alkitab. Surat-surat dari Paulus, dari Petrus, dari Yohanes itu terpisah-pisah. Dimiliki oleh jemaat-jemaat gereja tertentu doang, di wilayah-wilayah tertentu. Jadi Alkitab mereka gak lengkap. Bahkan kebanyakan orang awam juga gak punya naskah Perjanjian Lama. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang Kristen pada waktu itu Alkitab itu baru selesai di kanon tahun 367, abad keempat. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Kristen bisa survive tanpa Alkitab yang utuh pada hari itu? Kenapa? Saudara, saya gak bilang kita gak perlu baca Alkitab, kita buang Alkitab kita. Karena dari Alkitab kita belajar banyak hal. Dari Alkitab kita mengenal kesaksian yang kita baca tadi. Tapi saya mau ngajak kita untuk menggumulkan hal ini. Selama hampir 400 tahun, Alkitab itu gak utuh dipegang sama orang Kristen. Bahkan di abad pertengahan sekalipun, banyak orang-orang awam yang gak pegang Alkitab. Cuman pemuka-pemuka agama yang pegang Alkitab. Pertanyaannya adalah, kenapa kesaksian dan iman dari orang Kristen masih terus berjalan? Kenapa bahkan kita tahu di abad-abad awal orang-orang Kristen ketika dianiaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka gak setiap hari baca Alkitab. Mungkin kalau kita boleh jujur, mereka bukan dalam tanda kutip Bible freak kayak setiap kita. Tapi kenapa iman yang ortodoks masih mereka miliki bahkan tanpa Alkitab?
Karena tubuh mereka mengingat persekutuan dengan sesama tubuh Kristus. Karena ketika mereka berkumpul, mereka makan roti bareng, mereka minum anggur bareng, mereka bisa meraba kehidupan dari orang-orang Kristen di sekitar mereka. Bukankah itu yang Paulus bilang? Setiap kita orang Kristen adalah surat tertulis bagi sesama. Sehingga tanpa Alkitab pun pada waktu itu mereka bisa bertahan. Karena mereka memelihara yang namanya persekutuan orang kudus yang kita ikrarkan setiap minggu di dalam pengakuan iman rasuli. Tubuh mereka mungkin mengingat ada pribadi tertentu yang ramah sama mereka, yang menjual hartanya buat mereka, yang mengencourage mereka, yang membukakan pintu untuk mereka, yang reach out ke mereka. Saudara, meskipun mereka adalah orang-orang awam yang mungkin gak terlalu paham Alkitab. Lalu saudara, coba kita tanya beberapa pertanyaan lagi. Alkitab itu isinya apa sih? Alkitab isinya firman Tuhan, betul. Apa itu firman Tuhan? Hurufnya, kata demi kata, bahasa aslinya, apakah itu firman Tuhan? Saudara, kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, isinya itu apa? Isinya itu selalu adalah story. Isinya adalah kisah. Kisah tentang apa? Kisah tentang manusia berinteraksi dengan manusia yang lain dan berinteraksi dengan Tuhan. Benar gak? Saudara, kalau gak ada lebih dari satu manusia, Alkitab gak mungkin ditulis. Karena Alkitab selalu mengadres hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan. Dan ketika orang-orang ini saling berinteraksi secara dalam, mungkin mereka saling melukai, mungkin mereka jatuh ke dosa tertentu, Tuhan menegur. Sehingga ada refleksi antara interaksi mereka. Ada refleksi, perenungan atas apa yang terjadi. Bukankah Alkitab seperti itu? Dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Bukankah isinya adalah refleksi akan perjalanan iman dari orang-orang Israel sampai nanti masuk ke perjanjian baru. Kenapa sih Tuhan harus berfirman? Kenapa sih Tuhan harus memberikan hukum Taurat? Ya tujuannya ini, saudara. Sehingga dari situlah lahir yang namanya pelajaran rohani. Saudara, sehingga Alkitab itu bukan cuma kata-katanya yang harus kita baca, tapi spiritnya yang harus kita tarik. Makanya Paulus bilang, roh itu menghidupkan, tapi huruf itu mematikan. Saudara, kalau kita cuma suka belajar Alkitab dalam arti kata secara literal, cuma untuk menambah pengetahuan kita, tapi spiritnya gak pernah kita tarik. Kalau kita cuma anggap Alkitab sebagai doktrin yang berat, pengajaran-pengajaran yang sulit, dan spiritnya gak kita tarik, kita miss bagian ininya. Saudara, gak heran kita jadi orang Kristen yang gak jadi kesaksian untuk orang lain. Kalau kita percaya doktrin misalnya, sola gratia, diselamatkan hanya karena iman. Saudara, itu bukan cuma sesuatu yang kita simpan di dalam pikiran kita. Kalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah, dan anugerah itu kita alami, dan kita sadar kita adalah orang berdosa, bukankah itu seharusnya jadi refleksi spiritual yang menolong kita tahu caranya berelasi dengan sesama, lebih beranugerah sama sesama. Saudara, itu tujuan doktrin sola gratia. Bukan cuma kita merasa ya udah yang penting selamat masuk surga. No. Ingat yang Paulus bilang. Roh itu menghidupkan, tetapi huruf mematikan. Saudara, doktrin harus menjadi sesuatu yang kita aplikasikan di dalam hidup kita. Sehingga pelajaran itulah yang kemudian kita pakai sebagai lensa untuk membaca Alkitab. Pelajaran rohani yang kita dapat dari Alkitab, akhirnya kita pakai lagi untuk membaca Alkitab. Sehingga ketika kita baca Alkitab, kita punya pengalaman-pengalaman yang baru yang semakin mengayakan kita. Tapi poin saya adalah Alkitab 4 abad pertama gak dipegang sama semua orang. Kenapa mereka masih bisa bersekutu? Kenapa mereka masih bisa growing sebagai orang Kristen? Dan saudara, bukankah tanpa persekutuan Rasul Yohanes gak akan menulis apa yang kita baca tadi? Sehingga dosen saya pernah bertanya, orang Kristen untuk Alkitab, orang Kristen ada karena Alkitab,
Atau Alkitab ada karena orang Kristen? Saudara, seringkali kita devoted to the Bible. Saya rasa itu adalah hal yang bisa dimengerti. Karena memang kita diajarin Alkitab adalah firman Tuhan. Dan saya setuju Alkitab adalah firman Tuhan. Devoted to the Bible. Tapi jangan lupa Alkitab itu ditulis untuk membangun persekutuan kita dengan sesama tubuh Kristus. Kalau kita cuman menggunakan Alkitab untuk menambah pengetahuan, tapi itu enggak mempertajam kehidupan rohani kita, untuk apa kita baca Alkitab? Untuk apa kita menambah pengetahuan kita? Untuk apa kita membedah firman setiap minggu? Rasul Yohanes berkali-kali bilang persekutuan, persekutuan, persekutuan. Saudara, inilah esensi dari iman Kristen. Fellowship with God. Inilah roh dari iman Kristen. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, ada seorang penafsir yang ngomong sesuatu yang menarik. If Jesus is a doctrine, our testimony will be hollow. Kalau Yesus itu cuma sekedar doktrin, kesaksian hidup kita akan jadi kosong. But if Jesus is a person, kalau Yesus adalah Allah yang kita alami, yang bergulat dengan kita, yang bersekutu dengan kita, then our testimony will be potent. Maka kesaksian kita akan kuat, akan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, kita yang mana? Satu poin untuk kita semua. Saudara, ketika kita ngomong tentang witnessing itu gak cuma bicara tentang kita bisa bicara tentang Tuhan, ngobrol tentang Tuhan, ngomongin yang rohani. Witness itu juga bicara tentang witness, kebersamaan dan juga kehadiran kita. Dan saudara, kita melihat sebuah paradoks. Sama seperti pribadi Yesus. Semakin kita jadi manusia rohani, semakin kita jadi manusia spiritual, semakin seharusnya kita punya spiritualitas yang down to earth. Semakin seharusnya kita hidupnya mendarat. Semakin seharusnya kita bisa diraba. Semakin seharusnya kita bisa bersekutu dengan golongan-golongan yang berbeda. Bukan semakin jauh, bukan semakin mengawang, bukan semakin distant, tetapi semakin reachable. Dengan itulah orang-orang di sekitar kita bisa mengalami yang namanya the body remembers. Saudara, bukankah yang kita dambakan adalah kita punya pemimpin-pemimpin rohani, kita punya sahabat-sahabat rohani, kita punya orang tua yang bukan cuma bisa ngomong tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan, tetapi bisa bersama-sama dengan kita, makan bareng, nonton bareng, liburan bareng, bercanda bareng. Saudara, bukankah kita mengidam-idamkan sahabat rohani, pemimpin rohani yang mendarat, yang menyentuh hidup kita dan hidupnya bisa disentuh. Karena itulah yang Yesus teladani, karena itulah yang Yesus contohkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong setiap kami untuk mengerti bahwa panggilan kami sebagai gereja bukan hanya untuk belajar dan mendalami firman, tetapi untuk mengalami firman, merasakan firman dengan indera kami, mendengar kesaksian hidup orang lain, melihat kesaksian hidup, dan juga merasakan kesaksian hidup. Dan Bapa, sebelum kami menuntut merasakan itu dari orang lain, biarkan kami pun boleh dirasakan oleh orang lain. Biarkan ketika orang lain mendengar, melihat, dan meraba kehidupan kami, mereka boleh merasakan Engkau. Karena untuk itulah kami hadir sebagai tubuh Kristus. Tolong setiap kami Bapa, kami mau menjadi umat-Mu yang saling bersekutu. Kami mau menjadi umat-Mu yang saling merangkul. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.